Action. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita, di podcast SKP Sekolah Keren Berprestasi. Perkenalkan, nama aku Rizal Stabella di kelas 9B. Di sini aku sebagai host kalian mulai hari ini dan seterusnya. So, I hope you like it. Dan aku juga mengucapkan terima kasih kepada tim kreator kita yang sudah membantu berjalannya podcast pertama kita. By the way, berhubung ini podcast pertama kita, aku ingin meminta doa kepada kalian semua. Semoga podcast ini bisa berjalan dengan lancar dan dikenal oleh masyarakat luas. Karena satu share dari kalian itu juga sangat membantu. Nah, untuk tema pertama kita akan membahas tentang OSIS SMP periode OSIS SMP Negeri 1 periode 2021-2022. Kira-kira siapa ya narasumber kita? Pastinya berhubungan dengan OSIS kan? Yang aku dengar dia tuh orang yang paling berperan penting di organisasi ini. Oke, kita langsung panggil aja. Ini dia narasumber kita. Ayo. Boleh perkenalan dirinya gak? Tapi sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih udah repot-repot datang ke sini. Apa-apa, ini juga kesempatan yang sangat berharga nih buat kakak bisa datang ke sini. Kira-kira kakak lagi sibuk gak? Alhamdulillah kali ini kakak lagi gak ada jadwal gitu. Tapi sebelumnya aku boleh manggil kakak? Seenaknya aja gitu. Oke, boleh perkenalannya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama kakak Ahmad Ibnu Malik. Kakak dari kelas 9C. Nih kak, jabatan kakak di OSIS itu apa sih? Kalau di jabatan ini, alhamdulillah kakak memegang sebagai ketua OSIS periode 2021-2022. Nih, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, aku tuh sering dengar jadi OSIS tuh susah. Emang susah apa sih? Emang beneran sulit ya? Ya kalau ngomongin susah pasti susah, sulit tapi sulit. Tapi jadi OSIS itu senangnya itu kita bisa belajar bagaimana kita berorganisasi itu. Tapi kalau ngomongin sulitnya, iya sih sulit, tapi ya namanya juga sebuah organisasi. Oke, nih, ini ada pertanyaan. Hal apa sih yang memotivasi kakak untuk masuk organisasi sekolah ini? Untuk hal yang memotivasi kakak ini, sebenarnya kakak ini ingin kembali memajukan sekolah ini. Tapi waktu itu kakak nggak tahu sih gimana gitu. Akhirnya setelah kakak tahu ada OSIS dan kakak perdalami apa sih OSIS itu, kakak mulai tertarik dan kakak punya keinginan untuk maju sebagai calon ketua OSIS. Dan alhamdulillah kakak berkesempatan dan insya Allah kakak pengen memajukan kembali sekolah. Itu aja sih. Oke, ini pasti kakak punya mimpi sendiri ya buat jadi Iya. OSIS. Jadi pasti Bisa ada dibilang hal begitu. yang mau kakak rubah di sekolah ini. Bisa Pastikan. dibilang begitu. Oke, sebelum masuk ke program nih, aku mau tahu, ada gak sih konsekuensi yang OSIS dapatkan selama kakak jadi OSIS? Kalau masalah konsekuen pasti ada ya gitu. Di antaranya kan konsekuen program OSIS itu diantaranya kalau misal kita punya program nih, contohnya kita punya program untuk mendisiplinkan siswa, tapi kan kadang pula ada siswa yang bandel gitu. Itu sih sedikit konsekuensinya. Oke, untuk mengurangi siswa yang bandel nih, kan pasti banyak kan di setiap sekolah. Apa ada program nggak yang berhubungan dengan kenakalan remaja? Kalau untuk program tentang kenakalan remaja, alhamdulillah di SMP Negeri 1 Subang ini OSIS punya program yang biasa disebut SKOR. Oke, bisa di skip dulu. Ini ada pertanyaan lagi. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih program kakak di OSIS?
Yang paling pengen saya tahu tuh program unggulannya itu apa aja? Untuk program unggulan ini, kami di SMP Negeri 1 Subang OSISnya itu punya program unggulan kebersihan. Dan yang paling unggul itu program juara kebersihan mingguan. Itu sih yang biasanya unggul, kakak anggap unggul gitu. Kalau buat program lainnya ada gak? Yang lain selain kebersihan gitu? Untuk program lain ada sholat duha berjamaah, lalu ada life skill, terus ada juga pesantren gitu. Masih banyak lagi lah program-program unggulannya. Kalau buat kebersihan, kan kebersihan tuh untuk kelas doang kan. Ini teh kayak hal apa sih yang dinilai dari kebersihan, hal apa aja? Untuk menilai kebersihan sebenarnya nggak kelas doang gitu, termasuk ke lingkungan sekitar kelasnya, lalu taman-taman kelasnya, begitu juga sekitar kelasnya gitu. Jadi nggak fokus ke kebersihannya kelas gitu, nggak, tapi lingkungan sekitar kelasnya juga ikut dinilai gitu. Sejauh ini lancar gak sih apa program-program seperti yang tadi kakak sebutkan? Apa ada kesulitan atau kendala atau lancar? Sejauh ini alhamdulillah program yang kami lakukan alhamdulillah lancar tanpa hambatan apapun, dan kami ingin seterusnya lancar terus. Oke. Kalau buat kayaknya kita langsung skip aja ya. Oke, next. Ada gak sih kesulitan saat melakukan program? Ya kalau masalah kesulitan pasti ada gitu. Ya diantaranya kayak tadi kakak katakan gitu. Saat kita pengen punya program kebersihan gitu, selalu ada aja gitu dari siswa-siswa ini, kadang-kadang ada yang suka buang sampah sembarangan, terus ada juga yang kurang rasa kedisiplinannya gitu. Itu sih diantara kendala-kendala atau yang menghambatnya gitu. Oke. Masalah kedisiplinan, pesan kakak nih, bukan pesan sih, seperti perasaan kakak ketika ada siswa yang susah diatur, itu gimana? Ya kakak sedih sih gitu, kok ini siswa sulit sih diatur, tapi dalam kesedihan itu kita juga harus merenungkan ini itu merupakan sebuah tantangan gitu. Jika kita ingin memajukan sekolah, ini adalah tantangannya nih. Gimana kalau gimana mau sekolah maju kalau si siswa ini nggak bisa kita nggak bisa diajarin lah gitu istilahnya. Itu sih. Selain hal yang tadi nih, Ya. ada gak sih program-program yang lain selain kebersihan, selain sholat duha, dan tadi seperti apa program yang kakak sebutkan tadi gitu? Yang seperti apa belum kakak buktikan atau wujudkan, program yang belum kakak wujudkan sampai sekarang? Kalau masalah program yang belum terwujud itu bisa kakak bilang nggak ada ya gitu, karena alhamdulillah program di OSIS periode 2021-2022 ini alhamdulillah kakak bisa bilang semuanya tercapai tanpa hambatan gitu. Kalau program untuk kedepannya, kan kalau buat program periode sekarang pasti udah cukup lah menurut kakak. Nah kalau untuk kedepannya gitu, untuk OSIS periode selanjutnya itu gimana bagusnya? Untuk OSIS periode selanjutnya saran dari kakak mah gitu, lanjutkan apa yang telah OSIS periode 2021-2022 lakukan, dan silahkan kalian tambahkan kembali apa yang bisa memajukan kembali sekolah ini atau yang bisa lebih memajukan sekolah ini.
Itu sih yang Kakak bangga gak jadi OSIS? ya pasti bangga lah gitu. Apalagi kan di OSIS itu juga kita bisa belajar menjadi seorang pemimpin, itu bangga. Kalau capek? Capek, pasti capek. Tadi nyambung lagi kan kayak tadi, bangga dan capek. Iya. Ngomong-ngomong soal bangga ya. Hal apa yang udah kakak capai selama jadi OSIS dan hal apa yang udah kakak ubah gitu? Untuk pencapaian OSIS, alhamdulillah mungkin kakak bisa katakan ini juga merupakan salah satu kerja keras OSIS gitu dalam menjaga kebersihan sekolah. Alhamdulillah SMP Negeri 1 Subang ini di 2021 insya Allah menjadi calon sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten Kuningan. Dan di sisi lain juga kami juga alhamdulillah sedikit mengurangi siswa-siswa yang bisa dibilang nakal lah gitu. Oke, bagus ya. Alhamdulillah gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk kedepannya, apa yang kakak lakukan untuk memajukan sekolah ini? Mungkin saja para penerus atau calon OSIS berikutnya bisa mendengar atau mencontoh apa yang kakak inginkan dan bisa melakukannya. Ya, untuk pesan gitu ya intinya. Iya. Untuk adik-adik kakak gitu, kalian kan sudah mengetahui dan kalian sendiri yang menjadi saksi bahwa OSIS SMP Negeri 1 Subang Kuningan periode 2021-2022 ini alhamdulillah bisa dikatakan sukses gitu. Dan kalian contohlah kakak-kakak kalian yang di OSIS itu, contoh yang baiknya dan yang buruknya buang jauh-jauh, dan lanjutkanlah perjuangan OSIS ini karena kami ini di OSIS yang ini nggak mungkin selamanya dan kalian akan meneruskan. Jadi pesan kakak buat kalian, lanjutkanlah perjuangan di SMP Negeri 1 Subang ini dan buatlah sekolah ini menjadi lebih maju dan lebih berkembang lagi. Oke, tepuk tangannya. Nih, kayaknya kita udah ke pertanyaan terakhir ya. Ini Gak sayang kerasa. banget, gak kerasa ya Pak? Iya, Gak udah. kerasa, waktu emang cepet ya. Pertanyaannya sih ini bukan pertanyaan, lebih ke penutup kakak nih. Ya. Pesan dan kesan, kayak sama kayak pertanyaan yang tadi, tapi ini lebih beda. Pesan dan kesan kakak gitu. Oke, untuk pesannya mungkin kayak tadi, untuk adik-adik kelas ya kakak atau untuk teman-teman gitu, kalian adalah penerus di sekolah ini, lanjutkanlah dan berprestasilah di sekolah ini, majukanlah sekolah ini, dan kalian adalah harapan sekolah ini. Jadi pesan kakak adalah kalian jangan mudah menyerah dan teruslah kejar impian kalian. Dan untuk pesan kesannya, untuk kesan kakak di OSIS ini, kakak alhamdulillah bisa belajar sedikit demi sedikit tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin itu dan bagaimana sebuah organisasi berjalan itu. Jadi kesannya itu alhamdulillah di OSIS ini menyenangkan dan juga sangat bermanfaat. Itu sih kesan. Oke. Sayang banget ya, kita udah mau selesai aja gitu. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Oke, aku mau ngucapin terima kasih buat kakak yang udah datang ke sini berbagi ilmu dan berbagi pengalaman untuk kita semua yang pastinya juga bermanfaat ya. Oke, sama-sama ya. Ini juga kesempatan berharga buat kakak gitu. Dan terima kasih kembali buat Rilin udah kasih kesempatan kakak datang ke sini. Iya, sama-sama.
Oke, mungkin cuma segitu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, jika ada salah kata. Dan juga mohon doanya supaya bisa sukses dan berjalan lancar. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan kami juga mohon doanya untuk kesuksesan dan kelancarannya podcast ini. Oke. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.